Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pengelolaan produksi, di mana kali ini adalah pertemuan ke-8 materi UAS untuk mata kuliah kita, yaitu dasar-dasar bisnis. Apa itu produksi atau operasi? Ya, produksi secara historis merujuk pada produksi barang, yaitu memproduksi produk-produk berwujud atau tangible. Namun sekarang produksi juga digunakan untuk jasa yang disebut dengan operasi jasa, di mana operasi jasa memproduksi produk-produk intangible, misalkan hiburan, transportasi, dan pendidikan. Dalam production atau operasional production ada yang namanya utilitas atau kegunaan produk, di mana terdapat 5 macam utilitas, yaitu yang pertama utilitas waktu atau time utility, yaitu produk tersedia di saat waktu yang tepat diinginkan oleh konsumen. Yang kedua, ada yang namanya utilitas tempat atau place utility, di mana produk tersedia di tempat yang tepat sesuai dengan keinginan konsumen. Yang ketiga adalah utilitas bentuk atau form utility, di mana dalam hal ini produk dibuat dengan bahan mentah melalui suatu proses menjadi barang jadi, sehingga bentuknya menjadi berubah. Yang keempat adalah utilitas kepemilikan atau ownership utility, yaitu produk bermanfaat setelah dimiliki secara sah oleh konsumen. Dan yang terakhir utilitas unsur atau elemen utility, yaitu produk bermanfaat setelah dikombinasikan. Dalam manajemen produksi, pengarahan dan pengendalian suatu proses secara sistematis, yaitu untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Jadi bagaimana memanage produksi itu sebetulnya memanage sumber daya atau faktor produksi melalui suatu proses transformasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Proses transformasi sumber daya diawali oleh perencanaan operasi yang dilakukan oleh manajer, kemudian pengumpulan sumber daya dasar, misalkan bahan mentah, tanah, modal, SDM, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga penjadwalan dan pengawasan operasi, dan yang keempat pengendalian biaya, tingkat utilitas, persediaan, dan sebagainya. Dalam proses operasional, di mana merupakan serangkaian metode dan teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang dan jasa, itu terdapat 2 macam proses dalam pabrikasi, yaitu analitis dan sintetis. Kalau proses analitis yaitu proses produksi yang menguraikan sumber-sumber menjadi komponen untuk menciptakan produk-produk baru. Misalkan 1 butir kelapa akan dipilah untuk menjadi bahan baku nata de coco airnya, kemudian dagingnya untuk minyak goreng atau santan, seratnya untuk bahan baku jok, kemudian tempurungnya untuk bahan bakar. Jadi itu proses analitis itu diurai untuk menghasilkan beberapa komponen. Dan sebaliknya kalau sintesis itu proses produksi yang mengkombinasikan dari yang banyak menjadi satu macam barang. Misalkan ada jamu galian singset, itu satu macam jamu bisa saja di dalamnya ada belasan macam biofarmaka, ada kunyit, ada kencur, dan sebagainya menjadi satu. Itulah yang namanya proses sintesis. Dalam produk intangible atau jasa, berbeda lagi proses produksinya. Ada yang namanya proses kontak tinggi atau high contact, dan ada yang low contact. Kalau yang high contact itu tingkat kontak antara jasa dan konsumen, di mana konsumen menerima jasa itu sebagai bagian dari sistem atau bagian dari proses produksi. Sementara kalau sistem yang kontak rendah atau low contact itu tingkat kontak antara jasa dengan konsumen, di mana konsumen tidak perlu menjadi bagian dari sistem
tim dalam menerima jasa. Misalkan kalau yang kontak tinggi adalah bisnis salon. Untuk potong rambut, konsumen harus duduk menikmati proses potong rambut tersebut. Tapi kalau yang kontak rendah, misalkan bisnis cucian mobil, jasa cucian mobil, mobilnya bisa ditinggal, konsumennya bisa pulang dulu baru datang kembali. Jadi kontaknya rendah. Kalau yang tadi yang salon itu tidak mungkin kepalanya dipotong ditinggal dulu baru nanti datang lagi setelah rambutnya dipotong. Jadi itu mau tidak mau konsumen harus duduk ikut serta dalam proses produksi. Itu yang namanya high contact. Dalam perencanaan operasi itu terdapat serangkaian proses ya, mulai dari planning ya, perencanaan dan meramalkan demand, meramalkan bisnis yang kemudian diturunkan menjadi rencana operasi baik jangka panjang maupun rencana tahunan, mulai dari rencana kapasitas, lokasi, tata ruang, kualitas, metode produksi, kemudian jadwalnya, kemudian controllingnya, dan terakhir menghasilkan output untuk pelanggan yang akan disampaikan kepada konsumen dan perusahaan akan menerima umpan balik untuk evaluasi perbaikan ke depan. Kita bahas dari 8 proses perencanaan proses produksi. Yang pertama adalah ramalan. Yang di sini adalah maksudnya memperkirakan permintaan di masa yang akan datang. Jadi perencanaan permintaan itu akan diturunkan menjadi berapa besar skala usaha, kemudian berapa banyak bahan baku yang dibutuhkan dan sebagainya. Itu yang pertama, kita harus bisa memperkirakan demand. Yang kedua, setelah tahu demand-nya misalkan sebanyak sekian ton, maka yang kedua adalah merencanakan kapasitas produksinya. Kalau misalkan sekian ton, maka cukup sekian hektar dan sebagainya. Dalam perencanaan kapasitas, di mana kapasitas adalah jumlah produk yang dapat diproduksi suatu perusahaan di bawah kondisi kerja normal. Itu dipengaruhi oleh berapa karyawannya, berapa ukuran jumlah fasilitas dan mesinnya. Kemudian perencanaan kapasitas untuk memproduksi barang itu harus sedikit lebih dari permintaan. Jangan ngepas permintaan, dilebihkan sedikit. Kemudian perencanaan kapasitas untuk memproduksi jasa itu berbeda. Karena kembali kalau jasa itu produknya intangible. Yang ketiga ada kita harus merencanakan lokasi bisnis kita di mana. Lokasi operasi sangat mempengaruhi biaya produksi dan transportasi serta fleksibilitas sehingga lokasi harus direncanakan secara cermat. Ada beberapa pendekatan untuk merencanakan lokasi produksi untuk barang. Yang pertama, dekat dengan bahan baku atau bahan mentah. Yang kedua, bisa juga didekatkan dengan pasar. Yang ketiga, bisa juga dekat dengan tenaga kerja. Yang keempat, dekat dengan energi. Yang kelima, dekat dengan angkutan, sarana dan sarana transportasi. Yang keenam, dekat dengan kantor-kantor kepemerintahan. Tergantung dari pebisnis itu dan tergantung juga produk apa. Kalau misalkan produknya cepat busuk, maka pebisnis akan suka membangun lokasi bisnisnya dekat dengan pasar agar bisa segera sampai ke konsumen. Namun kalau misalkan bisnisnya itu bahan bakunya langka, bisa saja pabrik didekatkan dengan bahan baku saja demi ketersediaan yang kontinu. Walaupun konsumennya jauh, tapi dia ingin lebih dekat dengan bahan baku dan sebagainya. Pertimbangannya tergantung dari pebisnis masing-masing. Dan terakhir ada juga yang berdasarkan kondisi kehidupan masyarakat. Perencanaan lokasi untuk produk jasa, karena tadi terkait dengan high contact dan low contact, jadi untuk merencanakan lokasi bisnis jasa, kalau yang kontak rendah, biasanya itu lokasinya inginnya dekat konsumen,
sumber pasokan, tenaga kerja, sama juga transportasi. Merencanakan lokasi yang high contact, lokasinya itu malah harus dekat dengan konsumen. Jadi kalau sebuah bisnis salon itu adalah high contact, konsumennya misalkan di Bogor kota, salonnya ditaruh di kabupaten, macet, itu malah jadi tidak laku. Itu yang ketiga tentang perencanaan lokasi bisnis. Sekarang perencanaan tata ruang. Perencanaan tata ruang untuk produksi barang itu untuk merencanakan tata ruang ada 3 macam. Ada merencanakan tata ruang fasilitas produksi, misalkan bengkel kerja, pabrik, dan peralatan. Kalau misalkan dalam budidaya itu fasilitas produktif itu misalkan lahan, gudang, atau misalkan kolam. Kemudian yang kedua fasilitas non-produksi itu misalkan tempat penyimpanan, ya, bukan untuk proses produksi, ini gudang peralatan. Kemudian ada fasilitas pendukung, misalkan kantor, musola, kafetaria, kamar kecil, itu fasilitas pendukung. Nah, fasilitas produksi, non-produksi, dan fasilitas pendukung itu harus ditata dengan baik. Kemudian fasilitas produksi itu bisa berdasarkan tata ruang proses, tata ruang produk, atau tata ruang seluler. Kalau tata ruang proses itu maksudnya peralatan-peralatan dan mesin di dalamnya disimpan sesuai dengan urutan proses produksinya. Misalkan ada ruang pengumpulan, lanjut dengan ruang pengupasan, ruang pencucian, pengirisan, kemudian penggorengan, pengemasan. Kemudian bisa juga tata ruang produk. Jadi mesin dan peralatan itu disusun melalui serangkaian tahap yang lancar dan tetap sesuai dengan jenis produknya. Misalkan ada ruang keripik singkong, ruang keripik pisang, sama-sama keripik tapi macam-macam produknya. Atau bisa juga tata ruangnya secara seluler, yaitu memindahkan family produk melalui alur yang sejenis. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Kalau tata ruang proses itu, yang orange ini adalah ruang yang berbeda. Jadi misalkan satu perusahaan keripik, ini di Lampung misalkan, punya pabrik, ruangannya ditata sesuai dengan proses produksi. Dia punya 7 ruang. Ruang pertama adalah ruang pengumpulan. Di situ singkong, ubi, pisang dikumpulkan dalam satu ruang. Kemudian pindah ke ruang kedua adalah ruang pengupasan. Pindah ke ruang ketiga dicuci, kemudian diiris, kemudian digoreng, kemudian dibumbu. Kemudian terakhir di ruang ketujuh adalah pengemasan. Urutan ruangannya seperti itu, berjejer. Kemudian yang kedua tata ruang produk. Jadi pabrik ini punya 3 gedung, yang biru ini 3 gedung, gedung singkong, gedung pisang, dan gedung ubi. Di setiap gedung ada 7 ruangan. Jadi produk itu tidak tercampur. Gedung singkong ya di dalamnya hanya singkong, mulai dari ruang pengumpulan, pengupasan, sampai pengemasan singkong saja. Kemudian di gedung B misalkan ruang keripik pisang, sini pisang semua, mulai dari dikumpulkan sampai dikemas. Kemudian keripik ubi juga di satu gedung, ruangannya ada 7, disekat gitu, disekat ruangannya, mulai dari dikumpulkan sampai dikemas. Nah, kemudian yang ketiga, tata ruang seluler. Tata ruang seluler itu mulai dari persiapan. Nah, di sini kalau dalam pabrik besar biasanya ada yang namanya bahan berjalan. Nah, itu mesin-mesin diurut sesuai dengan bahan berjalan, sesuai dengan proses produksi, dan sesuai dengan produk masing-masing. Namun di sini yang biru adalah ruangannya satu gedung, ya, ruangan satu gedung, tapi ada 3 line, 3 bahan berjalan, jadi 3 seluler, 3 rel begitu, karena ada 3 macam keripik tadi, singkong, pisang, dan ubi. Nah, itu untuk produk. Kalau perencanaan tata ruang produk yang intangible atau jasa, untuk yang sistem low contact, fasilitas harus diatur untuk meningkatkan produksi dan jasa. Kemudian kalau yang high contact, fasilitas juga harus diatur untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Jadi kalau yang high contact ini konsumen adalah raja gitu. Jadi kalau di salon itu kalau konsumennya nggak betah, kursinya pengen pindah, ya ikutin saja gitu. Kalau pabrik tidak bisa.
lebih kaku. Baik itu yang keempat, sekarang beralih ke yang kelima, yaitu perencanaan kualitas. Jadi sebagai pebisnis yang akan merencanakan produksi harus memastikan dulu standar-standar kualitasnya. Dimulai sebelum produk dirancang atau dirancang ulang dengan menetapkan kinerja kualitas, keistimewaan kinerja yang ditawarkannya apa. Kemudian keandalan kualitasnya harus konsisten, kualitas produk dari unit ke unit. Dan terkait dengan kualitas ada yang namanya TQM atau Total Quality Management, yaitu sejumlah kegiatan yang diperlukan untuk menempatkan kualitas barang dan jasa ke pasar dengan mempertimbangkan customer, pemasok, dan karyawan. Terdapat beberapa alat dalam Total Quality Management, ada yang namanya analisis nilai tambah, kontrol proses statistik, kemudian studi variasi proses, ada bagan controlling, ada kualitas biaya, studi kualitas, studi biaya, dan juga ada tim gugus kendali mutu. Dan yang keenam adalah perencanaan metode. Dalam perencanaan metode atau metode produksi, teknologi, di sini adalah pebisnis harus merencanakan metode yang tepat untuk proses produksi barang tersebut. Teknologi yang tinggi, metode yang canggih belum tentu dipilih. Misalkan, saya ingin berbisnis ayam panggang. Saya metode ayam panggang saya tidak mau dengan teknologi tinggi, memanggang dengan microwave oven yang canggih, tapi saya berbisnis ayam panggang dengan metode ayam bakar pakai arang batok. Itu tidak masalah. Kembali kepada metode tradisional bukan berarti tidak akan laku, karena masing-masing punya kelemahan-kelebihan sendiri. Titik pangkalnya adalah selama konsumen menyukai produk kita, metode tradisional itu disukai, itu tidak akan menjadi masalah. Jadi tidak selamanya teknologi tinggi itu disukai konsumen. Jadi bisa saja tadi ayam panggang yang dipanggang dalam oven, dalam microwave yang canggih, hasilnya sangat mulus, rata, tapi misalkan berbahaya, ada gelombang elektromagnetik dan sebagainya, sehingga merencanakan metode tersebut itu jadi dibatalkan misalkan. Jadi manajer secara spesifik harus mengidentifikasi tahapan proses produksi dan metode spesifik untuk melaksanakan bisnis tersebut sehingga dapat mengurangi pemborosan, inefisiensi, kemudian meningkatkan kualitas, juga pemilihan teknologi produksi yang tepat. Yang ketujuh adalah penjadwalan operasi. Ada yang namanya penjadwalan operasi barang, itu terjadi pada berbagai tingkat. Ada yang penjadwalan produksi induk, jadwal yang memperlihatkan produk mana yang akan diproduksi, kapan mulai diproduksi, sumber daya, bahan baku apa yang digunakan. Namun ada juga jadwal yang jangka pendek yang terperinci, itu lebih kepada teknis harian. Kalau dalam perusahaan jasa, penjadwalan operasi untuk yang low contact itu tergantung pada tanggal penyelesaian yang diinginkan atau datangnya pesanan. Kalau yang high contact itu penjadwalan rutin tidak mungkin dilakukan karena tergantung pada permintaan konsumen. Kemudian yang ke-8 adalah pengendalian operasi atau controlling. Jadi bagaimana proses memonitor kinerja produksi dengan cara membandingkan hasil dengan rencana. Apakah terdapat deviasi, apakah sudah sesuai dengan rencana. Bila tidak sesuai maka perlu diambil langkah koreksi atau follow up. Manajemen bahan baku. Nah, pengendalian manajemen bahan baku itu merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan alur bahan-bahan baku produksi dari perancangan hingga distribusi barang jadi, meliputi 5 bidang utama yaitu transportasi, pergudangan, pembelian, seleksi pemasok, dan pengendalian persediaan. Alatnya dalam pengendalian operasi itu bisa dengan melatih karyawan, kemudian ada metode just in time, production system, kemudian bisa juga ada material requirement planning, bisa juga dengan quality control. Baik anak-anakku sekalian, sepertinya itu inti dari kuliah kita, kuliah ke-8, mata kuliah dasar-dasar bisnis, yaitu tentang manajemen operasi.
Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.